Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat mengerjakan dan melaksanakan tugas presentasi mata kuliah mikrobiologi farmasi. Yang saya hormati Ibu Ahsanal Kasasia, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi farmasi, serta rekan-rekan yang saya hormati. Izinkan saya Nurul Olivia Elva Megrian untuk membuka presentasi ini dengan materi African Trypanosomiasis yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebagai kelompok 4 yang beranggotakan Alfianto Duyansyah, Arlin, Asri Yuniar, Muhammad Galuh, Najla Yusiana, Nisa Khalida, saya sendiri Nola Olivia, Nur Komala, Sofianti Hidayat, Tiwi Ambarati, Yumareta Anggun, dan Zuyina Alia. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke sesi penjelasan materi. Yang pertama ada pengertian dan penyebab. Pengertian penyakit. Penyakit tidur merupakan penyakit yang disebabkan oleh infestasi parasit protozoa genus Trypanosoma. Parasit ini ditularkan ke tubuh manusia melalui gigitan alat CC atau genus Glossina yang hanya ditemukan di sub-Sahara Afrika. Penyebabnya, dua jenis penyebab Trypanosomiasis Afrika, yaitu Trypanosoma brucei-gambiense yang dilaporkan menyebabkan 97% kasus penyakit dan menyebabkan infestasi kronis serta Brucei rhodesiense ditemukan pada 3% kasus dan menyebabkan infestasi akut. Klasifikasi. Filum Sarcomastigopora, subfilum Mastigopora, kelas Zoomastigopora, ordo Kinetoplastorida, subordo Trypanosomarina. Famili Trypanosomatidae, genus Trypanosoma, spesies yang pertama Trypanosoma brucei, yang kedua Trypanosoma evansi, yang ketiga Trypanosoma equiperdum, yang keempat Trypanosoma lewisi, dan yang terakhir Trypanosoma cruzi, genus Leishmania. Selanjutnya ada morfologinya. Trypanosoma brucei adalah organisme uniseluler memanjang dengan panjang 20 mikrometer dan lebar 1-3 mikrometer yang bentuk, struktur, dan komposisi membrannya bervariasi sepanjang siklus hidupnya. Struktur tubuh terdiri dari kinetoplas, nukleus, lisosom, badan Golgi, undulating membran, endoplasma, ektoplasma, pelikle, flagella, basal granul atau blepharoplas, dan reserve food granules atau cadangan makanan. Kinetoplasma adalah granula berukuran kecil yang berfungsi sebagai DNA ekstranuklear. Trypanosoma gambiense memiliki satu flagella anterior yang berfungsi sebagai alat gerak dan memiliki lapisan kulit tipis yang disebut dengan pelikle. Bentuk trypomastigote, tubuh basal posterior ke nukleus berflagel panjang. Pada gilirannya mengasumsikan subtipe selama siklus hidup. Dari hal tersebut, subtipe pendek atau gemuk lebih tebal dan flagellanya pendek. Penularan dan mekanisme infeksi. Penularannya, penyakit tidur dapat ditularkan melalui gigitan lalat tsetse atau pada infestasi pada ibu hamil ke janin. Yang kedua, transmisi mekanisme melalui serangga penghisap darah lainnya, seperti nyamuk. Yang ketiga, tertusuk jarum yang terkontaminasi. Yang terakhir, kontak seksual. Mekanisme infeksinya, awal infeksi, hemolimfatik, Trypanosoma akan berkembang biak pada jaringan subkutan, darah, dan kelenjar getah bening, yang menimbulkan beberapa keluhan seperti demam, sakit kepala, nyeri, sendi, dan gatal.
Pada tahap kedua, neurologis atau meningoencephalic parasit ini melewati sawar darah otak untuk menginvestasi sistem saraf pusat atau SPP. Tanda dan gejala penyakit yang terlihat diantaranya perubahan perilaku, kebingungan, gangguan sensorik, koordinasi yang buruk, dan gangguan siklus tidur. Tanda dan gejala awal dapat terjadi beberapa bulan atau minggu setelah infeksi. Penyakit ini berkembang dengan cepat dan menyerang sistem saraf pusat. Secara farmakologis, ada 5 obat yang diberikan. Untuk tahap pertama digunakan pentamidin dan suramin. Untuk tahap yang kedua yaitu melarsoprol, eflornithine, dan nifurtimox. Antiprotozoal dan mekanisme aksinya. Yang pertama untuk melarsoprol, arsenik organik yang menghambat enzim sulhidril. Yang kedua, dapat menembus BBB atau pilihan utama untuk penyakit tidur Afrika atau African trypanosomiasis. Yang kedua, pentamidin. Pentamidin adalah agen antimikroba efektif yang disetujui untuk pengobatan trypanosomiasis Afrika yang menderita dari ketersediaan hayati oral yang buruk dan penetrasi sistem saraf pusat atau SPP. Yang ketiga, nifurtimox, turunan dari nitrofurazon. Cara kerjanya menghambat trypanosome reduktase. Obat pilihan utama untuk Amerika trypanosomiasis mucocutaneous leishmaniasis. Antiprotozoal dan mekanisme aksinya. Yang keempat ada eflornithine. Eflornithine memunculkan efek trypanostatiknya pada parasit yang termanifestasi di kedua sistem saraf pusat dan hemolimfatik. Yang kelima ada suramin, yaitu senyawa polyanionik. Lalu obat pilihan utama untuk stadium hemolimfatik awal African trypanosomiasis. Obat alternatif untuk ivermectin pada onchocercosis. Suramin, pengertian dan pengerjaan mekanisme aksi antiprotozoal, struktur, dan farmakokinetik suramin. Pengertian dan sejarah dari suramin. Suramin merupakan senyawa polisulfonat naftalen, polisulfonate naftalene, yang disintesis pada tahun 1916 sampai 1917 dan hingga saat ini. Diawali dengan penggunaan bahan-bahan pewarna sintetik untuk pengobatan trypanosomiasis tahun 1901 oleh Paul Ehrlich, Gillingwater 2007, Stervanding 2010. Pada tahun 1903, Ludwig Benda, ilmuwan Jerman, mensintesis turunan dari Nagana Red yang lebih mudah larut di air dan lebih efektif terhadap infeksi Trypanosoma equinum pada mencit. Pada tahun 1917, telah mensintesis dan menguji lebih dari 1.000 pewarna sintetik dari golongan naftalen urea, akhirnya diperoleh zat pewarna bernama Bayer 205 yang memiliki aktivitas anti-trypanosoma atau trypanosidal sangat baik. Mekanisme aksi antiprotozoal. Mekanisme kerja dari suramin sebagai trypanosidal belum dapat ditetapkan secara pasti, meskipun berbagai cara kerja suramin telah banyak dipostulasikan hingga saat ini. Laporan awal yang menjelaskan mekanisme kerja suramin adalah dengan cara menginaktivasi beberapa enzim seperti tripsin, heksokin, karboksil, suksinat dihidrogen, dan kolin dihidrogen. Mekanisme kerja lainnya
Yang dilaporkan adalah suramin akan mengalami akumulasi pada lisosom, sehingga akan menyebabkan kerusakan lisosom. Kerusakan lisosom tersebut diperkirakan dapat menyebabkan kematian sel, yaitu Trypanosoma sp. Tersebut akan mengalami autodigested oleh enzim protease yang terlepas dari lisosom yang rusak. Struktur dan farmakokinetik suramin. Pada pH fisiologi, suramin bermuatan sangat negatif karena adanya polisulfonat naftalen pada strukturnya. Oleh karena adanya muatan anionik tersebut, maka suramin terhalangi untuk dapat menembus berbagai membran biologis termasuk sawar otak. Di sisi lain, karena muatan anionik dari suramin justru menyebabkan mudah berkaitan dengan molekul lain, terutama protein. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.